kalimat tidak bisa itu adalah kalimat yang bertentangan dengan tauhid. Orang yang meyakini pada Allah tidak ada kalimat tidak bisa, semuanya akan bisa dan pasti bisa. Pidato Kang Deddy Mulyadi ngaji, Prabowo, Yong Rara pasti terkejut melihat ini. Kang Deddy kasih wejangan untuk semua para menteri Partai Amanat Nasional. PBD tidak ada kalimat tidak ada kalimat tidak bisa, karena kata Ketua Umum PAN, kalimat tidak bisa itu adalah kalimat yang bertentangan dengan tauhid. Orang yang meyakini pada Allah tidak ada kalimat tidak bisa, semuanya akan bisa dan pasti bisa. Perspektif pembangunan yang dikembangkan memiliki kekuatan yang cukup diametral dengan apa yang menjadi tugas pokok kita. Tugas pokok kita berpolitik itu cuma satu, tugas pokok kita adalah mengembalikan kembali kejayaan bangsa, membangun masa depan sebuah negara yang memiliki kekuatan ideologis. PAN itu secara filosofi itu memiliki kekuatan ideologis yang kuat sejak pendiriannya sampai hari ini. Kenapa matahari itu diperlukan bagi siapapun? Matahari dalam ideologi Sunda bagian dari ketuhanan. Ketuhanan ideologi Sunda dipahami oleh 4: 1 tanah, 2 air, 3 udara, 4 matahari. Maka itu bagian dari ketuhanan, maka itu masuk dalam papat kalimat tunggal. Artinya orang yang memahami matahari sebagai simbol kekuatan, simbol energi dan simbol masa depan, mereka yang akan bisa mengarungi perubahan zaman. Ciri dari matahari itu setia. Dia terbit di sebelah timur dan tenggelam di sebelah barat. Dan ancaman kiamat itu akan terjadi manakala matahari sudah terbit di sebelah barat. Artinya selama PAN setia pada janjinya pada rakyat, konsisten pada sumpahnya, maka Indonesia akan mencapai puncak kejayaan tidak pernah gagal. Dan salah satu yang saya kagumi dari Ketua Umum PAN ini adalah berpolitiknya setia, tidak pernah menikung di tikungan, tidak pernah meninggalkan orang yang ada di sampingnya dalam peperangan. Kesetiaan Bapak pada Pak Prabowo Subianto itu terbukti dalam setiap waktu dan setiap zaman. Banyak sekali para politisi yang mengambil jalan pragmatis. Pengingkaran dianggap cara untuk meraih kekuasaan. Pengingkaran atau pengkhianatan dianggap cara yang legal dalam sebuah perpolitikan. Tetapi saya meyakini bahwa kesetiaan akan melahirkan legasi ideologi yang akhirnya akan meraih kekuasaan dengan jalan cinta, bukan dengan jalan pengingkaran. Kalau kekuasaan bisa kita raih dengan kesetiaan dan cinta, kenapa kita harus melakukan pengingkaran dan pengkhianatan? Kerangka itulah yang selalu saya pahami dalam berpolitik PAN. Teman-teman di DPRD provinsi tidak pernah menaikkan tensi menekan gubernur untuk dapat pokir, tetapi memperlihatkan kinerja yang baik di setiap daerah pemilihan. Karena saya menjadi gubernur hari ini tidak pernah memposisikan diri menjadi representasi partai. Saya merepresentasikan diri sebagai gubernur yang setia pada siapapun dan bisa hidup dengan siapapun dan memiliki tekad yang sama mewujudkan Jawa Barat istimewa, gemah ripah, repeh rapi. Untuk itu saya ucapkan terima kasih dan selamat bagi pengurus yang baru. Distribusi Partai Amanat Nasional sudah terdistribusi pada seluruh daerah sampai desa. Representasi politik ideologis, representasi politik yang memiliki cita-cita dan kepentingan masa depan dengan berbasis miindung kawaktu, mi bapak kajaman, pindah cai, pindah tampian adalah prinsip yang saya lihat dari Partai Amanat Nasional dari waktu ke waktu. Tidak semua partai politik memiliki basis ideologis. PAN partai politik yang punya basis ideologis, tetapi PAN juga partai yang memahami perubahan dalam setiap waktu. Kalimat ideologis bukan kekakuan, ideologis itu bukan sok
berkumpul hanya pada kelompok pikirannya, tapi ideologis itu cuma satu, kukuh pada kebenaran, setia pada janji. Itulah ideologis yang sebenarnya. Dan saya meyakini seiring dengan waktu, representasi perkembangan partainya akan terus meningkat, sehingga jumlah anggota DPRD kabupatennya bertambah, provinsinya bertambah, dan DPR RI-nya bertambah. Saya yakin itu. Dan saya membuka diri bagi keluarga besar PAN untuk sama-sama bareng menyapa rakyat, menyelesaikan berbagai problem secara cepat, merespon setiap apa yang menjadi kegelisahan publik dalam setiap waktu. Kata orang Sunda, pemimpin itu ada dua hal, kaluhur sirungan, kahandap akaran. Kaluhur sirungan artinya dia memiliki pikiran yang kuat, dia bisa berkomunikasi dengan para akademisi, dia bisa berkomunikasi dengan kelas menengah, dia berkomunikasi dengan kaum elit Indonesia, kaum elit Jawa Barat. Tetapi kahanap akaran, dia punya akar kerakyatan yang sangat kuat. Tidak bisa dia berubah hanya karena tiupan angin. Dia akan kokoh di tengah-tengah dengan prinsip yang kuat, dekat dengan elit untuk kepentingan rakyat. Itu prinsipnya. Untuk itu saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jawa Barat, saya Muhammad Miftah selaku warga Jawa Tengah mohon dengan sangat minta tolong bantuan kunjungan dari Kang Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jawa Barat, dikarenakan pemimpin kami atau pemimpin Jawa Tengah tidak ada yang berkunjung ke Desa Lengkong, Kelurahan Sayung, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Padahal kita warga Lengkong RW 7 Kelurahan Sayung, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Jawa Tengah sudah terdampak banjir 6 bulan atau 6 bulan lamanya kita terdampak banjir, meskipun naik surut, tetapi belum pernah ada kunjungan dari pemerintah ataupun pejabat negara. Dan banjir di sini itu setiap tahun, Kang Deddy. Kondisi rumahnya kayak gini, Kang Deddy. Tuh semua rumah warga pada kebanjiran, Kang Deddy. Kasihan rumah warga, Kang Deddy. Untuk itu minta tolong dengan sangat bantuan dan dukungan Kang Deddy, terutama kunjungan Kang Deddy ke warga Lengkong RW 7 Desa Sayung, Kelurahan Sayung, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Kang Deddy, tolong kami warga Jawa Tengah. Kami butuh sosok pemimpin seperti Kang Deddy. Kang Deddy is the best di hati masyarakat Jawa Tengah. Sekian kurang lebihnya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mending kalau punya anggota DPR-nya baik kayak Pak Dur. Kalau enggak, ngemis sama pusat. Negara bukan punya pusat, negara adalah desa yang terhampar di seluruh Indonesia. Itulah pemilik saham terbesar negara. Betul nggak? Betul nggak? Nanti diatur. Saya sudah hitung itu. Saya dengan Pak Prabowo pernah ngitung. Pak Deddy, kata Pak Deddy, nyelesain kemiskinan pertanian gimana? Gampang, Pak. Bagaimana? Satu, pupuk jangan dibikin susah-susah. Ya jangan dibikin susah-susah. Bikin pupuk susah banget, aturannya banyak banget. Bikin yang sebanyak-banyaknya, negara rugi, nggak apa-apa, asal petani untung. Tunjuk. Dua, saya katakan setiap buruh tani harus punya sapi. Bantuan sapinya jangan kayak kemarin-kemarin, Pak, dari Kementan, kurus-kurus, tua-tua, nggak mau hamil lagi. Itu saya bagiin sampai 2 tahun ke saya, Pak, nggak sanggup. Kenapa? Sapi saya nggak bunting-bunting. Mungkin sama kamu lakinya kurang. Kasih dong sapi yang unggulan, yang bibitnya gede. Kalau bisa yang dibagiin yang sudah bunting, di IB dulu sama kementerian, baru dibagiin. Betul nggak? Satu petani dengan Bu sebagai buruh tani atau luasan di bawah 1/4 hektar, kasih 5 ekor. Setelah itu kasih dana pendampingan, PPL-nya arahin, itu kotoran sapi jadi pupuk organik. Puterin begitu. Kemudian apalagi jamin kesehatannya, kalau sakit nggak usah susah. Bener rakyat pakai BPJS, bener, tapi banyak yang BPJS-nya nggak bisa bayar. Saya tuh kenapa Kang Deddy ngomong gitu? Tiap hari aku ngurus yang begitu.
masuk rumah sakit, BPJS nggak ada, bayar dulu. Masuk rumah sakit, di rumah sakitnya nggak bisa nungguin. Kenapa? Berhenti kerja ngebecanya. Bener nggak? Nah, jadi gratisin itu pelayanan kesehatan. Yang berikutnya apa lagi? Bangun rumah sakit, jangan numpuk satu tempat. Ya, kabupaten harus punya rumah sakit rujukan, nggak usah operasi ke pusat kota, cukup di kabupaten. Turunin dokter-dokter terbaik di situ. Kemudian siapkan subsidi untuk apa? Kalau orang sakit, keluarganya harus disubsidi. Kenapa Kang Deddy ngomong gitu? Suaminya sakit, bininya nungguin. Yang nyari duit siapa? Saya ngalamin, saya pernah punya kebijakan. Kalau keluarganya sakit, yang nungguinnya saya kasih uang saku 100.000 per hari. Bisa negara? Bisa. Bisa nggak? Bisa. Sekolah, bikin perguruan tinggi udah dirancang oleh Pak Prabowo kan sekarang. Sudah ada politeknik di NTT. Nanti terus begitu. Nah, kemudian kalau itu dilakukan, kemiskinan selesai. Orang miskin karena sakit, rumah sakitnya mahal. Benar gak? Orang kaya penghasilan 20 juta kena cuci darah jadi miskin. Benar gak? Benar gak? Ini problem. Terus kemudian infrastrukturnya benerin yang berkualitas di desa-desa. Jangan jalan dibangun sekarang, besok sudah rusak lagi. Bangun irigasi yang bener, jangan bilang 60 cm, dibangunnya 30 cm, diakal-akalin. Ini benerin semua. Terus yang berikutnya, negara tegas. Saya termasuk yang di bawah umur jangan pakai motor. Saya sampai ngurus begitu, saya jadi bupati ngurus begitu, bikin aturan tidak boleh pakai motor ke sekolah. Kenapa? Di bawah umur pakai motor merusak hidupnya. Dia tiap hari kerjanya main HP sama motor-motoran, ibunya sampai hitam legam di sawah begini, rusak generasi. Apalagi, nah, bikin aturan ini Jawa Barat. Aturannya apa? Mereka yang hajatan boleh hajatan kalau punya uang. Yang nggak punya uang nggak boleh hiburan, udah numpeng aja. Kenapa? Di Jawa Barat banyak yang kawinan pinjem Bang Emok. Beres Bang Emok, hutang sampai pergi ke Arab. Ini negara ngatur, kepala desanya ngatur, semua ngatur seperti itu. Pusat dan daerahnya ngatur, rakyatnya dijamin, diatur tapi dijamin. Sekali lagi apa? Diatur tapi jangan suka ngatur kalau tidak menjam. Begitu. Orang yang ngatur harus menjam. Ini tugas negara mengatur dan menjam. Tugas rakyat diatur dan mendapat jamin. Ya, ini saja apa yang saya sampaikan. Saya panjang dan pendek ngomongnya, pulangnya nggak akan ditransfer. Ongkos sendiri. Alhamdulillah. Tepuk tangan ya buat Kanjeng. Saya kebetulan saya tiap malam keliling untuk menyampaikan pesan-pesan Pak Prabowo. Tadi malam di Cirebon, sekarang di sini. Nanti malam saya harus ke Bandung, besok saya ke Bekasi. Saya tiap malam keliling untuk menyampaikan pesan. Saya ingin Indonesia kepemimpinan Pak Jokowi diteruskan sama orang yang jujur, orang yang otentik, bukan kosmetik, orang yang tidak suka pencitraan tapi ngomong apa adanya, orang yang selalu dihianati tapi tidak pernah mengkhianati. Setuju? Kita ucapkan terima kasih, kita sambut Gus Miftah datang ke tempat ini. Monggo diaturanan lega. Atur nuhun. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih Bu. Alhamdulillah. Terima kasih Kang Deddy Mulyadi atas sambutannya yang sangat luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi Bapak dan Ibu. Ya, tepuk tangan. Baik hadirin yang berbahagia, beberapa saat lagi kita akan memasuki acara inti, yaitu pengajian yang akan disampaikan oleh Gus Miftah, pengasuh Pondok Pesantren Ora Aji Yogyakarta. Dan beliau saat ini sudah tiba atau hadir di tempat acara. Kepada hadirin kami mohon untuk berdiri menyambut kehadiran Gus Miftah.
kita sudah mendengarkan pidato dari Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi, yang mana luar biasa ya teman-teman. Kang Deddy pidato di depan Partai Amanat Nasional, di situ banyak banget ya para menteri, dan ada Gubernur Jawa Tengah tadi Bu Khofifah Indar Parawansa ya teman-teman. Ya bukan cuma itu aja teman-teman, dari Kang Deddy memberikan ya pesan-pesan penting untuk para menteri, para pejabat ya agar berbuat amanah. Ya luar biasa ya teman-teman. Semoga Kang Deddy Mulyadi sehat selalu. Oke, di video kali ini terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.